Bapak Ibu, sehubungan dengan dibatalkannya lagu Haleluya yang akan ditampilkan oleh para senior di hari kenaikan Tuhan Yesus tanggal 14 Mei nanti, saya akan memberikan sedikit klarifikasi Bapak Ibu ya, tentang ya ini bukan masalah di take down ya. Jadi jangan memiliki satu pandangan yang negatif ya. Ini bukan sudah dilakukan kemudian diturunkan, bukan ya. Ini sebuah langkah antisipasi ya, untuk mengantisipasi kesalahan atau perbedaan pendapat atau pandangan. Video ini juga saya buat bukan untuk dipertontonkan secara umum Bapak Ibu. Saya tidak akan tayangkan ini di TikTok ya, maupun di YouTube. Ini untuk kalangan sendiri Bapak Ibu ya. Cuman saya ingin klarifikasi saja gini loh. Lagu Haleluya itu ditulis oleh Leonard Cohen, seorang penyair dan penyanyi asal Kanada ini Bapak Ibu. Ya, lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 1984 ya, dan kemudian menjadi sangat terkenal melalui banyak versi cover, terutama oleh Jeff Buckley ini ya. Tentang pertanyaan benarkah ia sesat ya, jawabannya perlu dilihat dengan hati-hati dan adil Bapak Ibu. Leonard Cohen sendiri berasal dari latar belakang Yahudi dan sepanjang hidupnya itu sangat tertarik pada hal-hal rohani Bapak Ibu. Kitab suci, doa, penderitaan manusia, kasih dan misteri Allah. Ia juga pernah tinggal di biara Zen Buddha selama beberapa tahun, tetapi tidak meninggalkan identitas Yahudinya itu. Karena itu sebagian orang Kristen konservatif itu menganggap pandangan rohaninya itu sinkretis Bapak Ibu ya, atau tidak sesuai dengan doktrin Kristen tertentu ini. Namun menyebut seseorang itu sesat itu bukan perkara ringan Bapak Ibu. Di dalam arti teologis Kristen, istilah sesat biasanya dipakai untuk ajaran yang secara sadar itu menolak inti iman Kristen. Leonard Cohen bukan pengkhotbah Kristen atau guru doktrin gereja Bapak Ibu. Ia lebih merupakan seniman dan penyair spiritual yang banyak memakai simbol Alkitab untuk menggambarkan pergumulan manusia di sini. Dan lagu Haleluya itu sendiri juga sering disalahpahami ya. Banyak orang mengira itu lagu penyembahan gereja. Padahal sebenarnya lagu itu penuh nuansa, ada kisah Raja Daud dan Samson, ada tema cinta Bapak Ibu, ada kegagalan, dosa, patah hati, dan ada pergumulan antara iman dan kehancuran manusia ini Bapak Ibu. Karena itu lagu ini gimana ya? Lagu yang bersifat poetis dan kontemplatif ya. Bukan lagu doktrin gereja ini. Beberapa liriknya itu memang tidak cocok dipakai sebagai lagu ibadah jemaat ya. Karena konteksnya itu campuran antara spiritualitas dan romantisme manusia. Jadi kesimpulannya, pengarangnya adalah Leonard Cohen. Ia bukan guru Kristen ortodok Bapak Ibu. Ia seorang seniman spiritual dengan pemikiran yang kompleks. Menyebutnya sesat itu secara mutlak mungkin terlalu menyederhanakan ya. Tetapi juga benar bahwa ini lagunya tidak seluruhnya mewakili ajaran Kristen Alkitabiah secara murni Bapak Ibu. Sebagian orang menikmati keindahan puisinya itu sebagai refleksi tentang manusia dan kerinduan akan Tuhan ya. Sementara sebagian lain tuh memilih berhati-hati karena ini spiritualnya bercampur dengan ambigu Bapak Ibu. Nah, tadi ada yang mengatakan kepada saya begini, ini bukan lagu Haleluya. Ini lagu yang judulnya itu Easter Haleluya dan pengarangnya bukan Leonard Cohen. Ya. Nah, ini saya mau luruskan juga ya. Lagu Easter Haleluya yang populer di kalangan Kristen
itu sebenarnya juga merupakan adaptasi dari lagu karya Leonard Cohen, Bapak Ibu, ya. Namun liriknya secara khusus dibuat menjadi versi pasca ini ya. A crown of thorns placed on his head misalnya. Liriknya misalnya itu ya. Ditulis oleh Kelly Mooney. Ia menulis ulang lirik tersebut agar menceritakan penyaliban dan kebangkitan Kristus ini. Ya. Sementara melodinya tetap memakai lagu asli Haleluya milik Leonard Cohen, Bapak Ibu. Jadi sederhananya melodi asli Haleluya ditulis oleh Leonard Cohen, namun lirik Easter Haleluya ditulis oleh Kelly Mooney. Itu yang benar Bapak Ibu. Jadi pandangan ini saya luruskan Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang saya ingin mengupas sedikit ya tentang Haleluya. Bukan lagu Haleluya, tapi Haleluyanya Bapak Ibu. Ada sebuah kata yang sangat kudus, Haleluya. Haleluya artinya pujilah Tuhan Bapak Ibu. Satu kata yang lahir dari langit ini. Tetapi sering diucapkan oleh bibir yang gemetar di bumi Bapak Ibu. Satu kata yang terdengar di ruang ibadah, juga terdengar di lorong penjara ya, di kamar-kamar orang depresi, di ranjang orang-orang sekarat, di mulut seorang pendosa yang bahkan tidak tahu bagaimana caranya kembali kepada Allah ini. Dan ironisnya Bapak Ibu, kadang justru orang yang paling hancur itu yang mengucapkan haleluya paling jujur Bapak Ibu. Jadi haleluya itu bukan selalu teriakan kemenangan Bapak Ibu. Banyak orang berpikir kalau seseorang itu berkata haleluya berarti hidupnya baik-baik saja. Tidak. Ada haleluya yang terdengar seperti jeritan Bapak Ibu. Dan ada haleluya yang keluar dari mulut yang sedang patah ini. Lagu haleluya menjadi terkenal karena ia menangkap sesuatu yang jarang dibicarakan gereja modern. Bahwa manusia itu bisa mencintai Tuhan, tapi tetap hatinya terluka, Bapak Ibu. Bisa mengenal ayat, tapi tetap kacau, Bapak Ibu. Dan bisa menyebut nama Allah, tapi tetap bergumul dengan dosa, cinta, kehampaan, dan kesepian. Dan banyak orang takut mengakui itu, Bapak Ibu. Kita hidup di zaman ketika banyak orang Kristen merasa harus tampak selalu kuat ini. Harus selalu menang Bapak Ibu. Harus selalu tersenyum. Harus selalu mimpi Bapak Ibu. Tetapi Alkitab penuh dengan orang-orang yang retak Bapak Ibu. Raja Daud menulis Mazmur sambil menangis. Yeremia disebut nabi peratap. Elia pernah ingin mati. Petrus menyangkal Yesus. Dan di Taman Getsemani, bahkan Yesus Kristus berkata sendiri, hatiku sangat sedih. Jadi jangan heran, kadang pujian paling dalam bukan lahir dari orang yang sempurna, Bapak Ibu, tetapi dari orang yang remuk justru. Masalahnya, dunia mencampur hal yang kudus dengan yang profan ini. Namun inilah bahayanya Bapak Ibu. Lagu Haleluya bukan lagu penyembahan gereja dalam arti murni. Ia mencampur kerinduan rohani, seksualitas, kejatuhan manusia, nostalgia, dan simbol-simbol Alkitab ini. Ada Samson dan Delilah, ya. Ada Raja Daud dan Batsheba, ya. Ada cinta, ada kehancuran, ada tubuh, ada doa, dan inilah gambaran dunia modern. Semua dicampur Bapak Ibu. Yang kudus dicampur dengan hiburan, penyembahan dicampur dengan sensualitas, pelayanan dicampur ego, mimbar dicampur popularitas, nama Tuhan dicampur dengan pencarian tepuk tangan manusia. Gereja zaman ini sering tidak kehilangan musik, tetapi kehilangan hadirat Bapak Ibu. Gereja bukan gedung ya, gereja adalah kelompok manusia Bapak Ibu. Kita punya sound system yang besar Bapak Ibu, tetapi hati yang kosong. Kita punya konser rohani, tetapi sedikit pertobatan. Dan kita bisa menyanyikan haleluya,
tanpa pernah benar-benar menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya mendengar suara, Ia melihat hati, Bapak Ibu. Allah tidak mabuk oleh melodi. Tuhan tidak terkesan hanya karena nada tinggi, Bapak Ibu. Dan sorga tidak digerakkan oleh teknik vokal. Yang Tuhan cari adalah hati. Karena itu, Kain dan Habil sama-sama membawa persembahan, tetapi hanya satu yang diterima, Bapak Ibu. Mengapa? Karena Tuhan melihat hati. Hari ini ada orang yang suaranya indah, tetapi hidupnya sama sekali jauh dari indah. Ada orang yang memimpin pujian, tetapi diam-diam mencintai dosa, Bapak Ibu. Ada orang yang mengangkat tangan di gereja, tetapi tangannya juga melukai sesama. Dan Tuhan berkata, aku muak dengan nyanyianmu. Betapa mengerikannya kita bila sorga menolak lagu yang manusia tepui, Bapak Ibu. Tetapi, ada juga orang yang salah menghakimi, Bapak Ibu. Di sisi lain ada bahaya lain ini, Bapak Ibu ya. Roh yang menghakimi. Ini berbahaya, Bapak Ibu. Sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit najis, sedikit-sedikit bukan dari Tuhan. Padahal Yesus sendiri makan bersama pemungut cukai dan pelacur. Kita harus belajar membedakan antara orang yang mencari Tuhan dan orang yang sengaja menyesatkan, Bapak Ibu. Leonard Cohen bukan rasul gereja. Ia penyair yang bergumul, Bapak Ibu. Ia bukan penulis doktrin. Ia manusia yang mencari makna. Dan dunia penuh dengan orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Orang-orang yang berdiri di antara terang dan gelap. Orang-orang yang belum menemukan jalan sepenuhnya, tetapi sedang menangis mencari pintu, Bapak Ibu. Dan gereja harus punya hikmat. Tidak menelan semua, tetapi juga tidak melempar batu sembarangan. Ini. Ada haleluya yang dingin dan ada haleluya yang hidup, Bapak Ibu. Di dalam lagu ini ada istilah cold and broken haleluya. Haleluya yang dingin dan hancur. Dan bukankah itu adalah gambaran banyak orang percaya hari ini, Bapak Ibu? Masih berkata puji Tuhan, tetapi hati sudah mati rasa. Masih datang ibadah, tetapi kehilangan cinta mula-mula. Masih melayani, tetapi tidak lagi menangis di hadapan Tuhan. Dan masih menyanyi, tetapi jiwanya kosong, Bapak Ibu. Oh, betapa mengerikannya bila bibir masih memuji, tetapi roh sudah jauh darinya. Namun malam ini Roh Kudus memanggil, kembalilah. Bukan kembali ke musik, bukan kembali ke emosi, tetapi kembali kepada hadirat Tuhan yang sejati, Bapak Ibu. Yesus adalah haleluya yang sempurna, Bapak Ibu. Semua pujian manusia retak, semua penyembahan manusia tercemar, semua hati manusia berlubang, tetapi ada satu pujian yang sempurna, Yesus Kristus. Ia memuji Bapa dengan hidupnya, ia taat sampai mati. Ia tidak hanya menyanyikan kasih, ia menjadi kasih itu sendiri, Bapak Ibu. Di kayu salib, surga seolah mimpi. Begitu sunyi, tidak ada paduan suara, tidak ada musik megah, hanya darah, paku, luka, dan napas yang berat. Tetapi justru di sana lahir haleluya terbesar di dalam sejarah, Bapak Ibu. Karena anak domba Allah menang atas dosa, dan sejak saat itu bahkan orang berdosa pun boleh datang kepada Tuhan. Bahkan orang yang retak pun boleh bernyanyi. Bahkan orang yang gagal pun masih bisa berkata haleluya, Bapak Ibu. Tuhan masih bisa memakai suara yang retak ini. Dengar baik-baik ya. Tuhan tidak mencari suara yang paling indah. Ia mencari hati yang menyerah, Bapak Ibu. Mungkin hidupmu tidak harmonis. Mungkin masa lalumu itu berantakan, Bapak. Mungkin doamu itu bahkan terasa aneh dan kacau ya. Tetapi bila engkau datang dengan hati hancur, Kristus tidak akan menolakmu. Karena Alkitab berkata, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Berapa itu tadi? Lupa saya.
Hari ini Tuhan tidak meminta pertunjukan, Bapak Ibu. Ia meminta kejujuran. Datanglah apa adanya. Menangislah bila perlu. Bertobatlah sungguh-sungguh. Dan biarlah dari reruntuhan hidupmu lahir sebuah haleluya yang baru. Bukan haleluya yang dingin, Bapak Ibu. Bukan haleluya yang palsu. Tetapi haleluya yang lahir dari perjumpaan dengan salib Kristus. Ini. Mungkin dunia punya banyak lagu tentang Tuhan ya. Mungkin banyak orang menyebut namanya. Tetapi pada akhirnya surga tidak mencari penyanyi terbaik, Bapak Ibu. Surga mencari penyembah yang sejati. Dan penyembah sejati bukan orang yang tidak pernah jatuh, melainkan orang yang setelah jatuh mau datang kepada Tuhan, berlutut, menangis, dan berkata, Tuhan, aku tidak punya apa-apa lagi, tetapi haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri ini, saya menjelaskan ini ada satu pertanyaan yang masuk ya. Apa artinya profan ya, yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu ya. Profan, Bapak Ibu, berasal dari kata Latin profanus ya, yang berarti di luar bait suci atau tidak kudus, Bapak Ibu. Secara umum, profan itu berarti sesuatu yang bersifat biasa atau duniawi ya. Tidak suci, tidak dikhususkan bagi Tuhan, dan atau diperlakukan tanpa hormat terhadap hal-hal yang sakral, Bapak Ibu. Lawan katanya adalah sakral atau kudus ini, profan ini ya. Contoh sederhananya begini. Ruang ibadah dianggap sakral. Pasar atau jalan umum dianggap profan ini ya. Dalam konteks agama, memprofankan itu berarti mencemarkan kekudusan, memperlakukan hal suci secara sembarangan, atau mencampur adukkan yang kudus dengan yang najis atau duniawi. Di Alkitab, konsep ini sering muncul walau kata profan itu tidak selalu dipakai ya di dalam semua terjemahan. Misalnya, yang memakai kata profan, Bapak Ibu, yaitu di Yehezkiel 44 ayat 23. Mereka harus dapat membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Yang tidak kudus itulah dari kata Latin profan, profanus ya Bapak Ibu ya. Atau di dalam kitab Ibrani 12 ayat 16 ya. Esau disebut cabul dan profan karena menukar hak kesulungannya dengan semangkuk makanan. Artinya ia menganggap remeh sesuatu yang kudus dan bernilai rohani, Bapak Ibu. Di dalam penggunaan sehari-hari, kata ini juga bisa berarti kasar terhadap agama, menghina hal suci, atau memakai simbol rohani dengan tidak hormat. Misalnya membuat lelucon menghina ibadah ya, memakai lagu rohani untuk tujuan yang cabul, atau mempermainkan simbol salib demi sensasi. Begitu Bapak Ibu, pengertian tentang profan tadi. Dan semoga hal ini mencerahkan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.